Di dalam konteks pengabulan doa, kata Allah, ketika saya akan kabulkan. Kalau kamu punya masalah, kamu berdoa, saya akan kabulkan. Nah, kalimat Allah saya akan kabulkan ini bentuknya menggunakan mudhari. Ada hamzah di depannya, ujib. Artinya apa? Kalau ibu sekarang berdoa, saya akan kabulkan, kata Allah. Terus kamu berdoa, saya akan jawab. Nanti pun punya masalah di masa depan, kamu berdoa, saya jawab juga. Jadi artinya tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa, ingat, sepanjang kita butuhkan, pasti Allah berikan. Doa ingin dijawab oleh Allah, maka kata Allah, kamu pun harus menjawab setiap seruanku. Jawab seruan Allah. Ayo respon, adil. Maunya dapat gaji aja, kerja nggak mau. Ya? Apa ibu pikir duduk manis, santai di ruangan tengah, tiap bulan suami datang berikan uang belanja? Belum tentu. Kalau sikap tidak bagus, ya interaksi tidak mulia, maka belum tentu itu didapatkan. Maka syarat pertama kata Allah, kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka setiap aku seru, cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu. Jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Jadi ketika ibu diseru oleh Allah, diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah, sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita, Bu. Dipanggil kita, ayo cepat datang ke sini, mau minta apa? Minta, saya kasih. Apa di antara kunci doa itu, Ustaz? Yuk kita lihat. Adalah jawaban dari seruan Allah. Apa di antara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bahkan diseru, diingatkan 5 kali dalam sehari. Sholat. Bukankah kita diseru, Bu? Dipanggil 5 kali sehari untuk sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Diingatkan kan? Ayo ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar semuanya, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Apa tujuan Allah menyuruh kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita. Ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih, ibu buka semua kitab fikih. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. As-salatu hiya doa. Salat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam salat doa semua. Coba lihat. Baru takbir Allahu Akbar, doa iftitah. Al-Fatihah doa, Bu. Jangan dikira Al-Fatihah nggak ada doanya. Nih, nanti saya berikan cepat ya. Ini highlight dulu. Highlight dulu. Dalam sholat itu ada 4 keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti ibu manfaatkan, minimal zuhur lakukan. Ada berapa keadaan? 4. Ada 4 posisi, 4 keadaan dalam sholat. Yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Seketika. 1, saat berdiri. 2, saat ruku'. 3, saat sujud. 4, sesaat sebelum salam. Berdiri, ruku', sujud, sesaat sebelum salam. Jadi yang pertama, respon seruan Allah. Disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat sholat ya Bu ya. Ingat sholat. Dan sholat itu tadi dari 4 posisi saya ajarkan yang pertama saja 1. Supaya nggak terlampau panjang ya. Berdiri Bu. Saya ajarkan 1. Setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah. Pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Saya ajarkan cepat. Kalau ibu mau belajar lebih detail, ikuti kajian kami di fikih salat, sifat salat Nabi SAW. Nanti saya terangkan semua dalilnya, insya Allah sepanjang yang saya ketahui.
Baik, dasarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Dan dikuatkan nanti di hadis qudsi. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya kenal ya. Ya selamat lah Bu. Alhamdulillah. Episode ke-15 kenal Nabi Zakaria, luar biasa. Alhamdulillah. Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf istrinya divonis menopause dan mandul. Secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Dalam sholatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Hanya Engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat. Sedang berdiri dalam sholatnya. Jadi ibu maaf ya, tolong jangan salah berpikir. Semua nabi dan rasul, orang soleh sebelumnya itu sholat. Cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya. Sempurna. Orang dulu sholat. Nabi Musa sholat. Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat. Quran surah 19 ayat ke-55. Semua sholat. Sholat. Nabi Zakaria saat punya masalah sholat. Dalam berdirinya minta dalam sholatnya. Dari mana Ustadz tahunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat? Ayat 39 ya baca. Quran surah ketiga ayat 39. Fanadatul malaika, maka doanya itu dijawab oleh Allah. Datang malaikat menyampaikan jawaban. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Masih berdiri dalam sholat. Sholat. Di dalam sholat itu minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan isinya. Dan dikabulkan oleh Allah. Anallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, engkau akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul menurut medis. Kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia, Yahya. Kapan terjadinya? Sedang sholat. Kapan saat sholatnya? Berdiri. Nah yang paling menarik Bu, umatnya Nabi Muhammad SAW ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari. Dan dimintakan sebelum sholat untuk menyiapkan permohonannya. Maka turunlah Quran surah kedua ayat ke-45. Ibu lihat ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bahkan ditegaskan lagi di Quran surah kedua ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama nggak pakai panggilan iman. Wasta'inu, kata Allah, hei, kalau kamu punya masalah, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan terlampau banyak gelisah, cepat siapkan dirimu untuk menunaikan sholat. Siapkan permohonanmu, minta kepada aku lewat sholat. Kalau belum yakin, disebutkan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman, katanya punya iman. Jadi kalau ibu nggak mau minta lewat sholat, dipertanyakan imannya. Kamu punya iman nggak? Kata Allah. Yakin nggak dengan saya? Kalau punya masalah jangan mengeluh. Datang pada saya minta. Lewat sholat, saya panggil sholat minta. Kalau masih merasa punya iman. Tuh, iman kita tuh dipertaruhkan di situ. Nah sekarang, saya berikan rumus bahasanya. Allah memanggil kita dengan bentuk jama, perintah jama. Wasta'inu. Wasta'inu. Itu bentuk perintah. Wasta'inu, bentuk perintah. Wasta'inu. Dan jika kalian, perhatikan cara menerjemahkannya, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, maka bergegaslah siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi. Wasta'inu, dan mintalah oleh kalian pertolongan, solusi. Bisabri wassalah. Pertama sabar dulu. Sebelum sholat, sabar dulu dengan itu. Tahan dulu. Terima dulu. Jangan mengeluh, terima dulu. Nanti dalam sholat minta solusi. Itu maksudnya. Punya masalah sekarang, jam 9 lewat. Sabar, tahan dulu. Koreksi diri, istighfar. Nanti zuhur minta. Atau duha sekarang sholat. Datang ke masjid, sholat duha minta. Tahiyatul masjid minta sekarang. Sabar. Ini sabar, terima dulu.
Jangan mengeluh, sabar. Ingat, terima, sabar. Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah kalau kita tidak sanggup menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa. Saya sering katakan Bu ya, maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan, tapi kalimat ini nyata. Kalau ibu sekarang punya masalah seberat apapun, itu artinya hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya. Saya tidak. Betul, karena itu persoalan itu dititipkan kepada ibu, bukan kepada seorang bernama Adi Hidayat. Ibu yang dipercaya. Ya, ibu dipercaya oleh Allah. Kenapa ibu tidak yakin dengan itu? Karena cuma ibu yang bisa mengatasi. Ibu yang mampu, saya tidak. Karena itu dititipkan pada ibu. Kaidahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan berikan beban, ujian, masalah kalau dia nggak mampu. Artinya kalau saya nggak mampu, saya nggak dikasih. Ibu mampu, ibu diberi. Jangan mengeluh. Kenapa mesti saya ya Allah? Kamu mampu. Ya Allah, why me? Why not? Kamu yang bisa. Nah sekarang, wassalah setelah terima itu, tapi juga jangan terlampau kepedean. Memang cuma saya yang mampu ya, bikin status. Kemudian sholat, kita akan katakan, ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk minta tolong. Sekarang saya akan minta kepadamu. Lalu kita katakan, maaf ya, ya Allah, saya sekarang punya masalah, saya ingin bermohon kepadamu, saya ingin minta kepadamu ya Allah, saya mohon ya Allah. Maaf Bu ya, maaf ya, sebentar. Ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak? Banyak. Yang punya masalah ibu saja atau anak juga punya masalah? Kadang-kadang, bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta? Bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon? Kan? Karena itu, kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak, maka pertama kalimatnya diawali dengan huruf na. Berarti kami, kita, semua. Jelas ya? Nah, ibu ingin robah kalimatnya minta tolong. Kata Allah, minta kepadaku pertolongan. Wasta'inu. Ibu ingin robah menjadi bentuk permintaan. Rubah kalimatnya menjadi nasta'in. 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 Wasta'inu nasta'in. Minta kepada siapa tadi? Allah. Boleh minta kepada selain Allah? Tidak. Hanya kepada Allah saja? Hanya kepada Allah saja. Hanya kepadamu ya Allah. Tidak kepada yang lain. Maka kalimatnya menjadi iyyaka. Iyyaka. Hanya kepadamu saja ya Allah. Engkau berjanji kalau ada masalah minta aku berikan. Sekarang hanya kepadamu saja ya Allah aku bermohon. Maka kalimatnya namanya iyyaka nasta'in. Sekarang saya tanya kepada ibu, apakah dalam sholat ibu membaca kalimat iyyaka nasta'in? Tuh. Saya mau tanya, ibu bacanya saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada orang ruku baca kalimat ini. Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, sekarang saya bacakan hadis qudsinya. Tersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah langsung yang berfirman lewat hadis qudsi. Perhatikan bahasanya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dalam salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik, menjaga hak-hak aku, maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam salat aku akan berikan. Apapun. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau hamba mulai membaca dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, seketika Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Ibu ingat baik-baik Bu ya. Ingat baik-baik. Setiap ibu baca Al-Fatihah dalam salat itu Allah memperhatikan dan menjawab bacaan ibu. Tadi masih ingat ketika saya katakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Ya. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba melanjutkan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini.
Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat ibadah atas perintahmu. Dan hamba minta, ya Allah, hamba punya masalah, hamba punya persoalan, dan kau janjikan minta dalam salat. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Dalam berdiri. Cuman sayang, kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta. Maka caranya saya sampaikan yang pertama, kalau ibu sudah sampai ke bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sertakanlah dalam hati ibu. Gak usah dilafadzkan. Sertakan, ibu punya masalah apa? Atau secara umum minta solusi. Minta. Nabi itu kalau sholat, Nabi SAW kalau sholat, itu kalau baca ayat-ayat Quran, itu seringkali berhenti, Bu. Sering berhenti. Kalau dalam ayat doa, beliau berhenti, mohonkan dengan baik. Kalau ayat-ayat surga, minta supaya umatnya ke surga. Ayat-ayat neraka, mohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka. Minta. Kesaksiannya banyak. Hudzaifah al-Yamani pernah sholat di belakang Nabi, begitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sholat di belakang Nabi, begitu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu salat di belakang Nabi, begitu. Di kesaksian mereka sama semua. Makanya seringkali itu nggak sadar, enak salat dengan Nabi itu. Nyaman. Kalau baca ayat surga seakan-akan pengen cepat ke surga. Kalau baca ayat doa berdoa, jadi nggak sadar. Rakaat pertama 100 ayat aja Al-Baqarah. Ya, kadang-kadang lewat ke Ali Imran. Pernah rekornya 5 juz 4 halaman, An-Nisa ayat 176 baru berhenti. Ya walaupun besoknya nggak pada ikutan lagi. Ya. Karena merasa ini kapan rukunya gitu, sekarang atau nanti, sekarang atau nanti. Tapi enak. Nah saya ajarkan satu hal, kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi, jeda sejenak Bu, rasakan itu, minta. Minta. Setelah itu, Allah ajarkan satu lafaz, kalau lafaz ini benar dibacakan oleh ibu, benar dibacakan, maka seketika doa akan dijawab. Langsung dikabulkan. Apa bacaan itu? Nah, nanti dalam pelajaran selanjutnya kita akan bahas ya, insya Allah. Masih ada waktu? Oh ya, kalau masih kita bahas ya. Masih. Ada sesi mau jawab pertanyaan dulu, diskusi dulu, atau saya teruskan sebentar? Teruskan ya. Baik, kalau kita sampai jam 10, saya jeda sampai ke 9.45. Jadi 15 menitnya kita bisa diskusi ya. Baik. Apa lafaz yang kita bisa mohonkan? Teruskan ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini Bu, nanti Ibu lihat dalam kajian tafsir yang kami sampaikan, juga dalam kajian fikih salat saya bahas dengan detail. Di sini singkat saja, singkat padat. Ihdina itu, ya Allah berikan kami hidayah, berikan kami jalan, berikan kami petunjuk, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalimat ihdina asalnya dari kata hidayah. Hidayah, jamaknya hudan. Ihdina, berikan kami hidayah, berikan kami hudan. Kalau tunjukkan kami jalan yang lurus, itu terjemahan Bu, terjemahan. Kalau ibu ingin makna tafsir per huruf, per kalimat, bahkan per harokat, itu semua ada maknanya. Karena semua kalimat Quran itu mukjizat. Ihdina dari kata hidayah, hudan, berikan kami hidayah. Hidayah dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Bisa solusi dari semua persoalan, bisa jalan menuju kemudahan, bisa kesuksesan, bisa petunjuk, banyak. Kalau dikumpulkan namanya hudan, hudan. Makanya Al-Quran disebut hudan, karena di Quran ada semua. Solusi ada, petunjuk ada, kemudahan ada. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal. Al-Quran hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Isi Quran semua hudan. Di situ ada solusi, di situ ada petunjuk, di situ ada kemudahan. Kalau kita ingin minta semua itu, kalimatnya dikatakan fi'il amr lit talab, permohonan dalam bentuk kalimat permintaan. Ihdina, berikan kepada kami hudan. Kalau sudah mengatakan ihdina, artinya minta solusi, minta kemudahan, minta petunjuk. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu artinya, ya Allah, berikan kepada kami solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Berikan petunjuk dari persoalan yang sedang saya jalani. Berikan kemudahan ya Allah dari kesulitan yang tengah saya hadapi. As-siratal mustaqim, yang lurus, yang gampang. Karena jalan yang gampang itu lurus, gak berkelok Bu. Langsung ke tujuan.
Saya mau ke sini jalannya belok-belok, gak langsung kan gak enak. Ibu mau ke satu undangan, jalannya belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Kelokan 9, kelokan 7, kelokan 8. Ya. Kan rasanya berliku. Ibu ingin mendapatkan solusi, tapi dilempar-lempar. Ke sini dulu, berkelok. Sini dulu, sini dulu, sini dulu. Kenapa nggak ibu lurus dapatkan langsung? Dalam bahasa Arab, apalagi kalimat yang fasih, mendapatkan sesuatu dengan gampang, dengan mudah. As-siratal mustaqim, lurus ke tujuan, cepat, mudah. Apalagi ke surga nanti, tunjukkan kami jalan yang lurus, yang benar, hak dari Allah dan mudah didapatkan. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus, solusi yang mudah, yang gampang, yang cepat. Paham di sini ya? Seperti orang-orang dulu mendapatkannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan ketika mereka bermohon kepadamu ya Allah. Siapa mereka? Ada 4 golongan disebutkan di Quran surah keempat ayat 69. Ada para nabi, orang-orang jujur siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Ya, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin. Para nabi dulu berdoa, ya Allah, saya ada masalah, dikabulkan. Kita minta, ya Allah, sekarang saya berdoa, tolong kabulkan seperti nabi-nabi dulu dikabulkan. Nabi Ayub sakit, berdoa dikabulkan. Kita sakit, dikabulkan. Nabi Ibrahim ada ujian, dikabulkan. Nabi Ibrahim punya ujian dengan anak, kita ada ujian dengan anak, minta dikabulkan. Anak-anak berselisih, ada yang dendam, yang iri, seperti anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub berdoa dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ada syuhada, berdoa dikabulkan, kita minta dikabulkan. Orang saleh berdoa, minta dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ya Allah, seperti engkau kabulkan doa orang-orang dulu yang melahirkan nikmat, mohon kabulkan kami yang minta sekarang dan mendapatkan kenikmatan itu. Itu maksudnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim di sini? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim. Sama persis kalimatnya. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ini jangan diartikan sebatas terjemahan. Walaupun di musim haji sekarang itu bisa dipakai. Saya tugas 2010 di Mekah. Ada jemaah kesasar, lupa maktab. Kemudian ingin balik, nggak tahu jalan. Dia ketemu askar. Askar nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi dia hafal Al-Fatihah. Datang kepada askar, dia tunjukkan gelangnya. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Bikin gelang. Askar nggak bisa bahasa Indonesia. Dikasih bahasa Arab gak paham-paham. Tapi askar ini pun cerdas. Dia tunjuk, dia lihat gelangnya. Oh, maktab sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lurus, jangan belok-belok. Kalau belok nanti engkau tersesat atau dicaci maki orang. Maghdub ya dicela orang. Dhalin tersesat, kan? Jangan dicela, jangan sesat, lurus. Tapi kalau dalam berdoa dalam sholat minta di hati hadirkan. Jelas ya? Itu posisi pertama. Jadi pertama minta lewat sholat. Yang kedua cepat, rajin istighfar Bu. Saya cepat ya, rajin istighfar. Saya ada 7 menit lagi. Ibu rajin istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu yang paling singkat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu yang menengah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Itu yang cukup panjang. Ibu rajin istighfar. Orang yang rajin istighfar itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan, dia nggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Cepat. Ada seorang yang hidup, ini tukang roti. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini, itu ahli istighfar. Jadi maaf ya Bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan. Ada ta'lim Ustaz Adi, sab pertama astagfirullah, 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 bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Jadi bukan ada keperluan istighfar, bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Nah, satu ketika Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa pengen datang ke daerah itu.
Ya kalau misalnya ibu tinggal di Cicahem, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen ke Cicahem aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid. Istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya, ya Syekh, idhab, pergi, nggak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat, nggak boleh keluar. Dan dia nggak tahu kalau itu imam besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer bu, sangat famous, familiar. Cuman orang kan nggak pernah lihat wajahnya. Dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Jadi kalau orang terima Ahmad, ya Ahmad aja kemana-mana. Oh, ada Imam Ahmad, Imam Ahmad, Imam besar, Imam Syafi'i, Imam besar. Tapi nggak pernah lihat. Sekarang kan udah kelihatan. Ya, udah kelihatan. Sekarang banyak. Makanya orang dulu itu senang begitu tahu, dikasih tahu Nabi aja ke Madinah bu, nggak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad kalau belum pernah lihat. Karena beliau di bawah, Abu Bakar di atas. Abu Bakar kan naik kan, untanya Nabi. Nabi Muhammad pas di bawah gantian tuh di jalan. Orang mengira yang di atas unta Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki, nggak kelihatan. Makanya responnya bola ketika tahu Nabi, senang luar biasa. Minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak, karena sering banyak lihat di TV media sosial, begitu ketemu minta foto. Ini lain kisahnya, nggak tahu dia, pergi keluar. Kata Imam Ahmad, ya sudah keluar beliau, nggak mau ribut, istirahat di luar, di pelataran. Di sini juga nggak boleh. Lihat kalimatnya, barah keluar, pergi. Barah itu kasar bu. Begitu kemudian di debat lagi, saya cuma di luar. Rawah itu dari kata roh bu, itu paling kasar. Artinya keluar dengan rohnya sekalian. Rohnya pun jangan di sini. Ya. Jadi kalau ibu nanti di Masjidil Haram misalnya kan, ada kalimat itu artinya kesel bu askarnya. Ya, keluar. Misalnya idzabi enti, nggak mau, saya mau di sini. Ya, barwa pergi. Sampai ke roh dengan rohnya. Itu artinya ibu disuruh pergi. Ya, bukan jangan mengelak lagi. Roh. Saya bukan roh, saya roh hayati. Suruh pergi. Imam Ahmad pergi tuh akhirnya. Pergi, di jalan kelihatan ada tukang roti tadi. Begitu kelihatan capek lah dipanggil, Syekh, kayaknya lelah istirahat di sini. Dan tukang roti pun nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Begitu istirahat, duduk, kelihatan Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Imam Ahmad tahu faidah itu. Tapi ingin menguji tukang roti ini, ditanya. Ya akhi, kamu ini kenapa setiap Anda menanak adonan itu, tepung itu, Anda mengucapkan istighfar? Astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuman satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya yang wafat atau wafat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, astagfirullah, Allahu Akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini, sampai diusir keluar dari rumah Allah dari masjid, sampai di sini karena istighfar Anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Astagfirullah. Imam Ahmad ke situ datang. Tolong jangan lakukan pada saya. Salah di hidayat ya Allah. Astagfirullah. Saya jawab lagi dari sana. La haula wala quwata illa billah. Ini istighfar. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Saya ulang ya. Setelah tahajud sebelum fajar. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18. Baca dari ayat 15 sampai 18-nya. Jadi ibu kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu bu. Tahajud. Setelah itu biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan. Astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Mau duduk masuk mobil, astagfirullah. Duduk mau makan, astagfirullah. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah. Itu refleks di lisan kita keluar. Ahli istighfar itu nggak direncanakan keluar di lisannya. Astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Yang ketiga,
Ini amalan yang paling dahsyat. Amalan yang ketiga ini adalah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mencintai Allah. Beda, Bu. Salat dengan cinta dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain kata Al-Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya. Jauhkan dari yang haram. Terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Gak akan sembarangan. Kalau ibu pakai mukena juga cari mukena yang paling indah. Bukan karena pengen dilihat orang. Karena ingin Allah menyaksikan sholat ibu dalam keadaan yang sempurna. Wudu tuh hati-hati gitu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kalau ada orang beriman mencintai Allah, mau salat dia mau wudu, wudunya enggak akan sembarangan, Bu. Cuman basuh. Ya, bagian kepala juga harusnya kepala, dia rambut, takut selesai. Sampai ke kaki cuma disodorkan di keran, beres. Itu sih anak kecil juga bisa. Orang ini lain. Dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati, kerjakan karena Allah, karena ingin baik. Kalau orang sholat hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia takbir sampai salam selesai. Tapi ini tidak. Dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan sholat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar. Dia belajar ngaji supaya benar bacaan Fatihahnya. Dia belajar dengan baik supaya khusyuk di dalam sholatnya. Dia pahami satu-satu. Apa artinya Allahu Akbar, apa artinya Subhana Rabbiyal Azim, apa artinya Subhana Rabbiyal A'la, apa artinya Sami Allahu liman hamidah. Dipahami. Di begitu dia sholat baru takbir sudah paham isinya. Jika ada orang seperti ini, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah. Dia berzakat karena ingin mencintai Allah. Dia berinfak karena cinta dengan Allah, bukan karena uangnya. Pokoknya kalau orang cinta itu, Bu, setiap pecinta dia akan memberikan apapun pada yang dicintai. Walaupun tadi minta. Dan pecinta itu sifatnya, kalau yang dicintainya senang sesuatu, akan otomatis ikut senang. Ibu misalnya senang ya dengan pasangan sebelum menikah. Pasangan senang kucing, ibu akan terpaksa senang kucing. Ibu cinta dengan anak, semua akan diikuti apa yang diinginkan. Seperti itu, cinta itu butuh pembuktian. Karena itu sering saya katakan pada akhwat ya yang belum menikah, yang masih muda-muda belum menikah, cinta itu butuh pembuktian. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bicara di lisannya nggak ada buktinya. Aku akan seperti Dilan membawamu dalam motorku. Katakan padanya, aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu. Itu hanya angin surga. Yang kubutuhkan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Wah, catat. Itu caranya. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, tunjukkan saja. Falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa dikurangi sedikit pun ya. Jadi kalau ibu misalnya tunjukkan kawan nih, dibuat di status, itu begitu dilihat oleh orang lain, ibu dapat pahalanya.